Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, kita kembali berkumpul bersama-sama pada hari ini. Kita akan memuji nama Tuhan. Saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita pada hari ini. Sebelum kita memuji nama Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur atas hari ini Tuhan. Kami datang kepadamu, kami memuji Engkau Tuhan. Berkati kami Tuhan yang hadir pada hari ini. Berkati juga yang hadir pada Zoom. Biar kuasa Tuhan, berkat Tuhan tercurah atas kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sebelum kita memuji nama Tuhan, mari kita mendengarkan pengumuman dan Voice of Pentecost. Fellowship WBMCC akan diadakan pada hari Rabu, 27 Oktober jam 6:30 malam melalui aplikasi Zoom dengan tema Fakta atau Mitos bagian kedua. Cool Prayer and Worship diadakan setiap hari Jumat jam 7:30 malam melalui aplikasi Zoom. Youth MCC diadakan setiap hari Sabtu jam 7 malam secara onsite di Mall GTC dan secara online melalui aplikasi Zoom. Untuk pelayanan pastoral, silakan menghubungi telepon dan WhatsApp. Untuk perpuluhan, misi, penginjilan, ucapan syukur, diakonia, dan lain-lain dapat ditransfer melalui rekening BCA berikut ini. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Ishak Mulyawan. Gembala dan seluruh jemaat GBMCC mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Mari kita dengarkan Voice of Pentecost. Shalom saudara. Salah satu arti dari Pentakosta ketiga adalah kebangkitan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Nah saudara, kebangkitan generasi Yeremia tidak hanya ditunggu secara pasif, tetapi harus dikerjakan secara aktif di komunitas lokal kita masing-masing. Ketimbang menunggu untuk sebuah ledakan besar, cara kerja kerajaan Allah itu dimulai dari benih yang kecil dan pelan-pelan akan bertumbuh. Tuhan Yesus memberikan kita sebuah perumpamaan dalam Matius 13 ayat 24-25 yang berkata, "Hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi." Dari ayat ini, kita melihat cara kerja kerajaan Allah dan cara kerja iblis. Tuhan menabur benih yang baik dan itu akan bertumbuh. Tetapi iblis juga tidak tinggal diam. Iblis bekerja dengan menaburkan benih yang jahat yang diilustrasikan oleh lalang sebagai kontra dari benih yang baik yang diilustrasikan oleh gandum. Dengan demikian, dapat kita katakan bahwa di era Pentakosta ketiga ini, ketika Tuhan menabur benih yang baik, yaitu kebangkitan generasi Yeremia, maka iblis akan juga menaburkan benih yang buruk untuk menghancurkan rencana Tuhan atas generasi ini. Berdasarkan lensa pemahaman Matius 13 ayat 24-25 terkait prinsip kerja si iblis, maka kita akan mengerti bahwa kalau hari-hari ini kita melihat iblis secara gencar menaburkan benih yang tidak baik kepada generasi muda, sehingga mengakibatkan anak-anak muda terjerumus dalam kehidupan yang berdosa atau yang sangat bertolak belakang dengan karakteristik generasi Yeremia, itu artinya iblis mengetahui bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang dahsyat. Tuhan sedang menabur benih yang baik, yakni kebangkitan generasi Yeremia. Sekarang, pertanyaannya bagi generasi Yeremia adalah, di manakah posisi kita sekarang? Apakah hidup kita lebih condong mengikuti arus dunia atau Tuhan? Arus dunia bisa berbicara mengenai budaya, norma, tren, dan ideal-ideal yang duniawi. Tapi sebagai orang percaya, kita diingatkan untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Seperti yang sering disampaikan oleh gembala sidang kita, perkara yang di bumi berbicara tentang hidup yang duniawi, yang dinyatakan dalam berupa perintah,
peraturan dan ajaran yang tidak membawa seseorang kepada pengenalan akan Kristus. Perkara yang di bumi juga berbicara tentang segala sesuatu yang berada dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan yang merupakan sifat manusia lama sehingga bertentangan dengan kehendak Allah. Tetapi sesuai Roma 12 ayat 2, generasi Yeremia harus berubah oleh pembaharuan budi supaya dapat membedakan mana kehendak Allah yang baik dan yang berkenan kepadanya. Sebaliknya, kehidupan kita seharusnya ada di dalam Tuhan sepenuhnya. Ini berarti bahwa kita hidup mengikuti prinsip, ideal, dan standarnya Tuhan, dan bukan yang lain. Dengan kata lain, kita diminta untuk lebih lagi memikirkan perkara-perkara yang di atas. Dan juga seperti yang disampaikan oleh gembala sidang kita, memikirkan perkara-perkara yang di atas berarti bahwa kita harus menilai, mempertimbangkan, dan memikirkan segala sesuatu dari sudut pandang kekekalan dan sorga. Dan kita juga harus berpikir dan bertindak sesuai dengan pikiran dan tindakan Kristus. Jadi di manakah posisi hidup kalian sekarang? Dan apa yang kalian tunggu? Untuk itu ada 2 langkah utama yang harus diambil oleh generasi Yeremia. Dan yang pertama adalah mengambil komitmen pribadi. Bangunlah kedalaman rohani. Gunakanlah waktu di masa muda kalian untuk membentuk spiritualitas, mentalitas, karakter, serta pengetahuan dan keahlian. Dan prosesnya memang tidak mudah, namun bukanlah hal yang mustahil. Mintalah pertolongan Roh Kudus dan beri dirimu untuk dimuridkan, dimentoring oleh kakak-kakak rohani, dan bergabunglah dalam komunitas rohani yang sehat. Yang kedua adalah menjangkau keluar, yaitu bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa sebagaimana diperintahkan kepada kita oleh Tuhan melalui amanat agung dalam Matius 28 ayat 19-20. Jadi apalagi yang ditunggu? Jangan sampai yang ditunggu adalah kesiapan diri kita, sementara diri kita tidak melakukan apa-apa, tidak memiliki kerinduan untuk dipenuhi dengan Roh Kudus, tidak ada gairah untuk cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, dan belum rela untuk melepaskan kompromi dengan dosa yang tentunya menghasilkan kenikmatan bagi kedagingan. Hal ini dapat diumpamakan seperti kita berada di dalam mobil dan mengharapkan untuk tiba di tempat tujuan, tetapi tidak menghidupkan atau menjalankan mobil tersebut. Nubuatan telah disampaikan. Janji Tuhan tentang kebangkitan generasi Yeremia telah dinyatakan. Tetapi kitalah yang harus mengambil keputusan untuk bangkit dan untuk bergerak. Untuk itu, ini adalah saatnya untuk meresponi panggilan Tuhan dan untuk menggenapi rencananya atas generasi Yeremia dan atas umatnya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas dan Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Sedang kita bangkit berdiri Bapak Saudara. Mari kita sembah Tuhan. Sambil bertepuk tangan buat Tuhan kita. Sebab Tuhan dialah Kau bertahan salahnya Tuhan. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Surga tinggi namanya, surga ajaib nama. Katakan bersama-sama, Roh Kudus, Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian mujizat terjadi. Mari angkat tanganmu, mengalir kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh 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 oh, tercurah kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh 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 oh, keajaiban terjadi. Mari sambil bertepuk tangan buat Tuhan kita. Kau terbesar dan termulia Tuhan. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Surga tinggi namanya, surga ajaib. Dengan imanmu katakan, Roh Kudus,
Roh Kudus membakar setiap kami. Oh, naikkan pujian mujizat terjadi. Kuasamu nyalakan apimu, ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasamu nyalakan apimu, ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban termengalir kuasamu nyalakan apimu, ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasamu nyalakan apimu, ku nyanyi oh oh oh. Katakan sekali lagi, mengalir kuasamu nyalakan apimu, ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasamu nyalakan apimu, ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban termengalir kuasamu. Amin. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasamu nyalakan apimu, ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Mari sorak-sorak bagi pujian buat Tuhan kita. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Haleluya. Dipersilakan dulu Bapak Saudara. Persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus manis dan lembut, penolong dan sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Roh Kudus manis dan lembut, penolong dan sejati dan suci. Kami rindu Kau Yesus, dekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa. Sambil angkat tanganmu katakan, bekerja
bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku, bekerjalah ya Roh Kudus, lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Kau terutama di hidupku. Mari sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari kita tinggikan Tuhan pada hari ini. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau, kami tinggikan, kami agungkan Yesus. Roh Kudus-Mu turun di hati kami, Roh Kudus-Mu turun, penuhi hati kami. Kita sembah Tuhan, mari sembah Tuhan, lebih lagi sembah Tuhan. Kami tinggikan, kami muliakan Yesus. Sambil bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, saudara kita sambil bangkit berdiri, kita sembah Tuhan, kami sembah Yesus Tuhan. Glory bagimu Tuhan, segala pujian, segala hormat hanya kepadamu Yesus. Haleluya. Mari bersyukur buat Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Mari berterima kasih buat Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ini hati kami Tuhan, ini hati kami Yesus. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Kau hadir di sini Tuhan, Kau nyata di sini Tuhan. Bekerjalah ya Roh Kudus, lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di. Katakan sekali lagi, bekerjalah, bekerjalah
kekuatanmu, Kaulah yang ku perlu. Katakan sekali lagi dengan imanmu, bekerjalah ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus, urapanmu. Saya undang hambanya. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Haleluya Tuhan, Kaulah yang ku terutama. Kau terutama di hidup. Katakan sekali lagi, Kau yang ku perlu. Kaulah yang ku perlu, Kau yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau yang terutama dalam hidup ini Tuhan. Itulah sebabnya dalam segala hal kami tahu Roh Kudus yang berkarya dalam hidup ini. Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini. Sebagaimana Engkau berkarya tengah pujian penyembahan kami, Engkau juga berkarya di tengah-tengah kebenaran-Mu, sehingga setiap kami sadar bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, pakai mulut bibir hamba Tuhan. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu kekasih Tuhan. Shalom. Shalom. Saudara, di era digital saat ini ada kebiasaan baru yang tercipta di tengah-tengah masyarakat yang menonjolkan sisi keterbukaan di media sosial. Dulu hal-hal yang sifatnya pribadi, yang sifatnya private, saudara, itu nggak pernah ditonjolkan. Sekarang orang mengungkapkan hal-hal pribadinya itu ke media sosial. Dulu kalau makan bersama keluarga itu private dulu. Tapi sekarang itu sudah menjadi ruang publik. Kita mengekspos di media sosial. Bahkan saudara, hal-hal yang malah sifatnya seperti liburan bersama pun itu kan juga eksklusif dulu keluarga. Kita expose juga. Tapi hari ini kita akan membahas sesuatu yang berbeda. Dalam hidup ini harus tetap ada yang namanya the hidden place. Harus ada hal-hal yang private, tempat-tempat yang tersembunyi kita bersama dengan Tuhan. Yang mana di dalamnya hanya kita dan Tuhan saja. Kita buka dulu di dalam Bilangan pasal yang ke-17 ayat yang keempat. Bilangan 17 ayat yang keempat, firman Tuhan demikian. Kemudian haruslah kau letakkan semuanya itu di dalam kemah pertemuan di hadapan tabut hukum, tempat aku biasa bertemu dengan kamu. Ini adalah dialog antara Tuhan dengan Musa di kemah pertemuan di ruang Maha Kudus. Ketika Tuhan perintahkan kepada Musa untuk mengumpulkan setiap tongkat dari pemimpin-pemimpin suku Israel. Dan kemudian setelah dikumpulkan, nanti akan terpilih siapa tongkat yang berbunga, yang bertunas, berbunga bahkan menghasilkan buah. Itulah yang akan dipilih Tuhan. Dan kalau kita baca selanjutnya, bagaimana tongkat Harun akhirnya yang terpilih. Dan tongkat ini yang sebenarnya namanya tongkat, saudara, sudah tidak ada kehidupan karena sudah tidak ada akar. Tidak ada yang menunjang kehidupan. Tapi tongkat ini bisa bertunas, bisa berbunga. Dan akhirnya Harun dipilih oleh Tuhan dari 12 suku Israel itu. Tetapi yang
kita bahas bersama-sama hari ini ketika firman Tuhan katakan, tempat aku biasa bertemu dengan kamu. Terus terang saya baca ayat ini. Masih seperti inikah? Di saat-saat seperti ini, saudara. Tempat di mana Tuhan biasa bertemu dengan Musa. Bukan tempat yang sewaktu-waktu bertemu, sekali-sekali bertemulah. Tempat di mana biasa dia bertemu dengan Musa. Bagaimana dia bisa berbincang-bincang dengan Musa. Jadi di ruang Maha Kudus itu ada tabut Allah, dan di depan tabut Allah itulah hidden place-nya Musa dengan Tuhan. Tempat di mana mereka biasa bertemu. Bagaimana Tuhan mengungkapkan hal-hal yang sifatnya pribadi pun disitulah Tuhan ungkapkan kepada Musa. Bagaimana Tuhan menunjukkan kepada Musa bahwa dia bukan sekedar hanya Tuhan yang maha kuasa. Allah El Shaddai itu, tetapi dia Tuhan juga yang menjangkau. Tuhan yang imanen, Tuhan yang menghadir, yang nanti sebentar lagi kita akan rayakan Natal, saudara. Karena bagi dulu yang namanya Tuhan itu, saudara, mereka sebut Tuhan YHWH saja itu enggak main-main. Karena memang ada tertulis bahwa jangan mengungkapkan nama Tuhan itu dengan sembarangan. Tetapi yang herannya bagi Musa, Tuhan begitu dekat, saudara. Dan tidak heran, di dalam Matius pasal 17 ketika terjadi transfigurasi, Yesus naik bersama 3 orang muridnya, Petrus, Yohanes, Yakobus di atas gunung. Dan kemudian Tuhan menunjukkan jati dirinya yang sesungguhnya penuh dengan kemuliaan sampai Petrus dan teman-teman itu hanya berlutut bersujud. Dan hebatnya di situ kemudian ada Musa dan juga ada Elia. Dan firman Tuhan katakan mereka berbincang-bincang. Wow. Jadi bukan hanya di perjanjian lama, di perjanjian baru pun Tuhan masih menyatakan begitu akrabnya dia dengan Musa, berbincang-bincang dengan Musa dan Elia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita renungkan firman Tuhan hari ini bersama-sama. Bagaimana kita juga memiliki suatu tempat yang tersembunyi bersama dengan Tuhan. Di dalam Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-6. Firman Tuhan katakan bahwa, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Artinya Bapa kita di surga menginginkan juga kita berada dalam satu ruang private bersama dengan Dia. Sebenarnya di zaman Yesus, rumah-rumah dulu itu, saudara, itu sebenarnya lebih banyak ruang terbukanya. Nanti kalau malam itu menjadi ruang tidur bersama. Tetapi rumah zaman Yesus itu memang ada suatu ruangan kecil, dia sebenarnya seperti gudang. Kalau Yunaninya disebut tamaion. Tamaion ini seperti ruang kecil seperti gudang yang memang hanya satu orang yang bisa masuk. Dan ketika firman Tuhan katakan, masuklah ke dalam kamarmu, kemungkinan besar ini adalah tamaion yang memang ruang kecil yang orang lain tidak bisa masuk, cuma dia sendiri. Masuk ke dalam, tutup pintu, dan kemudian berdoa. Maka Bapamu yang tersembunyi itu, melihat tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Mari kita tangkap sesuatu yang Bapa inginkan dalam hidup kita. Sekali lagi dia memang Allah El Shaddai, dia terlalu dahsyat, terlalu hebat. Tetapi satu sisi ada saat di mana Bapa yang tersembunyi itu ingin bersama-sama dengan kita secara pribadi. Antara kita dengan Tuhan kita sendiri.
kita masuk, tutup pintu. Artinya memang di dalamnya ada suatu inisiatif. Ada kemauan pribadi ketika kita datang kepada Tuhan dan kita berdoa. Sama seperti Yesus saudara dalam Markus pasal 1 ayat 35 itu. Bagaimana pagi-pagi benar dia pergi ke tempat yang tersembunyi, tempat yang sepi, tempat di mana dia dengan Bapanya sendiri. Dan rata-rata memang kalau kita perhatikan gaya hidup Yesus dalam pelayanannya, setiap kali doa itu ada saat di mana dia memang tidak mau bersama dengan murid-murid. Ingat kisah tentang ketika Yesus sudah memberi makan 5.000 orang dan kemudian mereka melanjutkan perjalanan karena waktu itu sudah malam. Yesus menyuruh murid-muridnya, kalian pergi dulu, kalian berangkat sendiri. Yesus naik ke atas bukit dan dia berdoa kepada Bapanya. Dan itu memang tempat favoritnya Yesus, di bukit. Ada saat di mana dia pribadi, dia tidak melibatkan murid-muridnya. Dan dia berdoa kepada Bapanya. Saudara, hari-hari ini kami banyak berenang bersama istri. Saya lupakan, saya bawa istri saya kali ini, biasanya saya pelayanan, saya nggak bawa istri, kali ini bawa karena udah selesai ibadahnya saudara. Kami suka berenang di, ini persis di depan ini di Pantai Bosowa. Rata-rata jam 6 sampai jam 7, 1 jam aja kami berendam di dalam. Dan memang kalau kita perhatikan air laut itu, khususnya yang pagi saudara ya, komponennya itu sama dengan plasma darah kita. Ada kurang lebih 44 komponen, ada vitamin, mineral, saudara, asam amino. Itu bercampur dan bersatu, dan ketika kita masuk di dalam laut, kita berendam, kita berenang saudara. Plasma darah kita itu sama komponennya. Kalau kita datang kepada Tuhan, itu jelas komponennya sama. Tuhan yang menciptakan kita. Hidup kita akan selaras. Tidak heran Musa itu saudara, perjalanan hidupnya sampai mati pun ketika di atas bukit. Itu private, iblis nggak bisa dapat. Itu mayatnya di mana? Oh nggak bisa ini diganggu. Ini orang yang hidup bersama-sama dengan aku, orang yang memandang wajahku. Bayangkan saudara, hanya ada 2 orang Kristen. Orang yang berkata, Bapa kehendakmu yang jadi, ketika dia berdoa, atau ketika dia berdoa, Tuhan biarlah kehendakku yang jadi. Ketika kita masuk di Tamayon ini, ruang kecil ini, kita berdoa kepada Bapa kita yang tersembunyi. Saudara, hidup kita akan menjadi selaras dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan akan menunjukkan jalan-jalan kita. Di Mazmur dikatakan bahwa Tuhan menunjukkan perbuatannya bagi orang Israel, tetapi Musa Tuhan menunjukkan jalan-jalannya. Jadi orang Israel itu taunya mujizat, perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Tapi kalau jalan-jalan Tuhan, Musa. Begitu selaras perjalanan Musa itu saudara. Itulah sebabnya hari-hari ini tengah-tengah dunia yang mengekspos semua kehidupan, yang menonjolkan sisi keterbukaan. Saudara, mari kita memiliki satu tempat pribadi, hidden place itu. Di mana hanya ada kita dengan Tuhan. Ketika kita masuk, kita berdoa, kita tutup pintu, kita berdoa kepada Bapa kita yang tersembunyi. Engkau akan melihat bagaimana hidupmu selaras dengan Tuhan. Engkau akan melihat bagaimana hidupmu itu memang jadi ringan loh saudara. Saya percaya kalau anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh datang mencari Tuhan, tidak ada yang
bilang namanya depresi itu, saudara. Depresi itu lebih daripada stres. Itu sudah tingkat lebih tinggi itu. Kan Yesus sudah berjanji, marilah kepadaku engkau yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi setiap kali kita datang kepada Tuhan, hidup kita pasti jadi ringan, lega kan? Enak gitu, ringan. Nah kalau hidup kita berat, aduh kok kalau film itu katakan rindu itu berat. Iya saudara, jangan sampai kita katakan hidup ini berat. Wah sayang saudara. Kalau hidup kita ini berat, kok jarang datang sama Yesus. Yesus kan sudah berjanji ketika engkau mengalami apapun dalam hidup, mari datang kepadaku, aku akan memberikan kelegaan. Hidup kita ringan saudara. Saya juga gak mengerti, itu habis berenang bisa jadi ringan itu badan. Tapi setelah makan berat lagi kekasih Tuhan. Survei membuktikan bahwa Presiden Amerika Serikat yang ke-16 itu Abraham Lincoln tetap menjadi presiden yang terbaik sepanjang sejarah Amerika. Kenapa saudara? Memang kepemimpinan dari Abraham Lincoln ini berbeda. Wah kalau kita lihat bagaimana sejarah tentang Abraham Lincoln ini. Nah suatu ketika ada temannya, dia jalan-jalan di taman di White House itu, tempat dinasnya Presiden Amerika, kantornya di situ, juga tempat istirahatnya di situ. Dan ketika dia berjalan-jalan, dia mendengar kayak ada suatu suara-suara, tapi kayak orang berdoa. Semakin dia dekati, semakin doa yang samar-samar itu terdengar. Hingga terdengarlah suatu doa yang berkata, Tuhan Yesus tolong saya untuk memimpin bangsa yang sangat besar ini, saya tidak mampu Tuhan. Dan ketika orang yang semakin mendekati dan dia melihat bahwa yang berdoa itu adalah Presiden Abraham Lincoln. Dan itulah yang menjadi hidden place-nya dia. Ruang kamarnya itu di White House itu. Itulah menjadi tempat dia datang kepada Tuhan. Minta pimpinan Tuhan. Minta pertolongan Tuhan. Sama seperti ketika Salomo datang kepada Tuhan. Di hidden place-nya itu. Tuhan tolonglah. Pimpinlah saya untuk memimpin bangsa yang sangat besar ini. Salomo merendahkan diri sedemikian rupa di bawah kaki Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan di tempat yang tersembunyi itu bisa datang kepada Salomo dan berkata, Salomo, apa yang kau minta? Tuhan, saya mau hikmat-Mu. Di dalam memimpin bangsa Israel ini, bangsa yang tegar tengkuk ini. Supaya aku bisa memimpin mereka dalam kebenaran, dalam keadilan Tuhan, ke dalam hukum-hukum Tuhan. Tuhan berkata kepada Salomo, Salomo, karena engkau hanya meminta hikmat, aku akan memberi lebih daripada itu. Aku akan memberikan kau kehormatan, kekayaan, sesuatu yang tidak engkau minta. Yang bahasanya hampir sama dengan Matius 6 yang kita baca tadi, maka Bapamu yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Luar biasa. Pernah kami nonton, sudah lama filmnya, kalau nggak salah Pak Moses juga yang waktu itu yang anjurkan, War Room. Ini film drama keluarga tetapi memang maknanya itu luar biasa, kelihatannya sederhana. Seorang ibu yang berdoa buat keluarganya. Dan bagaimana Tuhan memberikan jawaban walaupun hidden place-nya itu hanya lemari yang kemudian lemari besar kemudian dikosongkan. Dan kemudian dia memasukkan nama-nama apa yang menjadi beban hidupnya. Dan akhirnya ketika ada juga temannya yang mengalami masalah keluarga dengan suaminya di ambang perceraian karena suaminya berselingkuh saudara. Dan ketika ibu ini sarankan kepada dia, buka satu tempat tersembunyi. Tempat di mana engkau berdoa tetapi sekaligus itu di mana engkau mengalami berdoa peperangan rohani. Ini film sederhana tetapi akhirnya ibu ini mengalami kemenangan.
dia bisa mengampuni suaminya, dan suaminya juga akhirnya terlepas dari perselingkuhannya dan dia kembali kepada istrinya. Saudara, Hidden Place bukan hanya berbicara tentang hidup kita yang selaras bersama dengan Tuhan, tetapi di dalamnya bagaimana kita mengadakan peperangan rohani di dalamnya. Setiap kami berdoa di PPH TGD, saudara, yang penting kalau saya tuju berdoa pasti saya ada 2 peperangan di situ. Karena kita tahu ya ada 10, ya 10 pencuri datang hanya mencuri, membunuh, membinasakan. Dan sampai hari ini pencuri itu melakukan hal yang sama. Dia masih mencuri, membunuh, membinasakan dengan cara berkeliling, mengaum-mengaum, mencari orang yang dapat ditelannya. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, sampai tingkat terendah, roh-roh jahat di udara. Jadi kalau saudara ingin tanya, itu roh jahat di mana? Sederhana, di udara. Jadi selama kau menghirup udara, ada roh jahat. Dan kalau saudara tidak ada war room, saudara, hidden place, saudara, the secret place, saudara, tempat rahasia di mana kita biasa bersujud di bawah kaki Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tapi kita sudah berteriak kepada Tuhan. Dan kita mengadakan peperangan roh situ dalam nama Tuhan Yesus. Segala kuasa iblis, roh-roh yang mengintimidasi. Roh yang ingin mencuri, membunuh, membinasakan. Patahkan, hancurkan kuasamu. Yesus kan hidden place-nya di bukit, saudara. Ada saat di mana dia berdoa, dia berpuasa di situ. Iblis pun bisa masuk mencobai Yesus. Kalau engkau anak Allah, upah batu itu jadi roti. Awalnya sih saudara Yesus ladani, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman keluar dari mulut Allah. Dibawa ke bebungan bait Allah. Kalau engkau anak Allah, jatuhkan dirimu. Sampai akhirnya ke tingkat yang lebih tinggi ketika iblis memperlihatkan kemegahan dunia. Kalau engkau menyembah aku, maka semua kemegahan dunia ini jadi milikmu. Sampai akhirnya Yesus katakan apa? Enyalah iblis. Dan itulah yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Enyalah iblis. Kita harus punya war room, di mana dengan segala kuasa dan otoritas yang Tuhan sudah percayakan kepada saudara dan saya. Dan kita pakai itu, enyalah iblis. Ada kami besuk satu jemaat kami yang jatuh, saudara, jatuh dan kemudian tangannya lecet, kakinya juga agak bengkak, saudara. Istilahnya sebenarnya ini enggak terlalu parah. Tetapi yang ada, yang dia keluarkan, udah Tuhan saya enggak tahan, ambil nyawa saya, ambil nyawa saya. Saya bilang, tante, kita enggak tahu itu masalah nyawa, masalah itu urusannya Tuhan. Tapi tante sekarang lagi drop ini, imannya tante lagi drop. Aduh, saya sudah begini, saya enggak kuat. Sebenarnya itu lecet, saudara. Tetapi saya melihat bahwa ada sebuah intimidasi yang membuat dia menjadi gairahnya, passion hidupnya itu turun drastis. Tante, bangkitkan iman tante. Anak-anak masih butuhkan, suami masih butuhkan. Sebentar lagi udah punya cucu nih. Jadi loyo, saudara, ingin langsung kayak mau mati aja kekasih Tuhan. Tetapi ketika kita memiliki hidden place, kita berdoa, kita adakan peperangan rohani situ. Enyalah iblis. Firman Tuhan katakan, dan dia akan lari. Dia akan lari. Setiap doa-doa kita, satu sisi memang kita minta kehendak Tuhan. Hidup kita bagaimana selaras dengan Tuhan. Tapi satu sisi, teruslah saudara, adakan peperangan rohani. Lawanmu si iblis, firman Tuhan katakan. Lawanmu si iblis. Dia musuh kita.
Pernah kami doakan ada satu jemaat rukonya saudara. Dia enggak beli, dia cuma sewa, tapi dia ini ruko sudah lama enggak kepake. Jadi minta didoakan. Awalnya sebenarnya dia ragu saudara, dia ragu. Dia ngomong sama saya, Pak Pendeta, ini cuma saya ungkapkan aja. Kalau kita berdoa begini, kita berdoa supaya Tuhan kuduskan tempat ini dan kita usir kalau ada roh-roh jahat, roh apapun, itu iblis enggak marah. Maksudnya iblis marah gimana? Iya kan saya pikir kalau kita enggak ganggu iblis, kita juga enggak diganggu sama dia. Artinya kalau kita enggak perlu usir, itu setan tidak akan ganggu kita. Waduh, itu dari mana? Itu iblis datang itu yang penting dia kalau setiap kali ada iblis dia itu kerja 3, mencuri, membunuh, membinasakan. Dengan cara apa? Intimidasi Yohanes 8 itu, dengan segala kebohongannya. Jadi jangan katakan kalau kita tidak gangguin iblis, maka iblis juga tidak akan gangguin kita. Enggak ada itu sejarahnya. Di mana ada iblis, di situ dia akan mendatangkan kerusakan, merongrong hidup kita, mencuri kalau perlu sampai membinasakan hidup ini. Jadi harus kita berdoa peperangan. Saudara, hidden place itulah yang menjadi tempat hidup kita selaras dengan Tuhan. Hidup kita menjadi ringan. Bahkan disitulah kita mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Renungkan setiap mujizat yang kita alami bersama dengan Yesus, saudara. Dengan semua otoritas yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Markus 16 itu. Ketika kita berdoa buat orang-orang sakit, kita menumpangkan tangan atas mereka. Belum dengan kuasa dari Roh Kudus yang memampukan kita menjadi saksi Tuhan di akhir zaman ini. Dan yang terakhir saudara, di dalam 1 Raja-Raja 17. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat 3 dan 4. Ini ketika Elia berada di tepi sungai Kerit. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 2 mulai. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Saudara, ketika Elia dipakai Tuhan dan memberitahukan kepada Raja Ahab, tidak akan ada turun hujan selama 3,5 tahun ini. Raja Ahab marah saudara. Cari Elia. Dan kemudian firman Tuhan kepada Elia, Elia pergi ke sungai Kerit. Engkau di situ menjadi sebuah tempat persembunyianmu. Air sungai itu akan menjadi minumanmu dan aku akan perintahkan burung gagak untuk memelihara engkau di sana. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hidden place juga bukan hanya berbicara tentang bagaimana hidup kita selaras dengan Tuhan, kita mengalami peperangan rohani di dalamnya. Tetapi tempat di mana berkat Tuhan itu juga mengalir di situ. Sebenarnya ini situasi di tepi sungai Kerit itu hopeless saudara. Mau makan dari mana? Kalau minum oke, ada air sungai. Tapi Tuhan berkata, aku akan perintahkan burung gagak. Memang kalau berbicara tentang burung gagak aneh juga memang saudara. Karena kalau perjanjian lama ini burung, salah satu burung yang haram, burung yang tidak boleh dimakan. Tetapi yang anehnya, Tuhan perintahkan burung gagak ini untuk memelihara Elia. Di tempat tersembunyi itu. Saudara tahu, The Hidden Place berbicara juga tentang berkat Tuhan. Semakin banyak engkau masuk di Tamayon itu saudara, tempat tersembunyimu. Entah saudara, kita harus punya tempat tersembunyi itu. Berdoalah. Disitulah tempat di mana juga Bapa akan membalaskannya kepadamu.
Tempat di mana berkat Tuhan, penyediaan Tuhan itu, providensianya Tuhan itu yang menjamin kehidupan kita. Apalagi situasi-situasi sampai dari tahun kemarin, saudara. Kami hamba-hamba Tuhan bisa merasakan providensia Tuhan itu dengan cara Tuhan yang luar biasa. Enggak bisa lah kita katakan haram itu. Kalau namanya berkat Tuhan, sampai yang ketika Tuhan berikan mimpi itu kepada Petrus, saudara, ketika Tuhan memberikan sepertinya makanan-makanan haram dan Tuhan katakan, Petrus kau makan itu. Oh Tuhan enggak bisa, ini haram. Loh, kau tidak bisa katakan haram kepada yang kalau saya katakan ini tidak haram. Sampai akhirnya Petrus itu matanya terbuka ketika dia diperhadapkan. Bagaimana Cornelius perwira yang dia anggap itu haram. Yang enggak, istilahnya dia enggak boleh masuk di rumahnya. Tapi harus masuk ke rumah itu memberitakan firman Tuhan. Dan bagaimana Roh Kudus bekerja dengan cara yang luar biasa. Saudara perhatikan hari-hari ini. Semakin banyak orang percaya diselamatkan. 2 minggu kemarin kami baptis 2 dari Kedar, saudara. Ini sebentar lagi ini dengan mamanya supaya karena dia melihat sendiri bagaimana Tuhan bekerja. Ada yang satu ini yang dibaptis itu karena dia sakit saudara, dan kemudian menurut dokter jantungnya sudah berhenti berdetak. Nah orang ini sebenarnya sudah pernah mendengar tentang Yesus. Sehingga dia berdoa kalau nggak salah itu dalam kesaksiannya, kalau Tuhan tolong dia hidup. Dia mau percaya sama Tuhan. Dan akhirnya tidak lama kemudian jantungnya itu berdetak lagi, saudara. Akhirnya dia mau percaya sama Yesus. Dan baru kemarin itu dia mengambil keputusan untuk dibaptis. Selang waktunya agak lama karena harus berhadapan dengan orang tua dan sebagainya. Tapi hari-hari inilah bagaimana Tuhan akan membukakan sesuatu yang bagi kita tidak layak, haram dan sebagainya, Tuhan akan singkapkan. Dan Tuhan akan menyatakan kuasanya yang dahsyat dan luar biasa. Sekaligus juga menjadi pemeliharaan Tuhan. Jadi saudara jangan takut. Situasi apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita pasti dipelihara oleh Tuhan. Bahkan saya baca memang burung gagak itu salah satu burung yang sulit untuk membagikan makanan sama. Kalau dia sudah dapat makanan, dia tidak akan mungkin bagikan sama orang, nggak mungkin. Sama teman-temannya saudara, nggak mungkin. Nah Tuhan katakan aku perintahkan burung gagak untuk bawa roti itu bawa daging. Saudara bisa bayangkan itu ketika Tuhan perintahkan burung gagak, ini makanan ini saudara, ini makanan ini. Apa itu burung gagak tidak tergiur untuk makan makanan itu? Tapi saya percaya kalau Tuhan yang perintahkan berkat. Kalau Tuhan yang sudah perintahkan berkat tidak mungkin kemana-mana. Enggak mungkin kemana-mana saudara. Selama kita masih ada di tempat tersembunyi bersama dengan Tuhan. 3,5 tahun saudara Elia di situ. Dan 3,5 tahun juga Tuhan memelihara dia sedemikian rupa. Sampai akhirnya sungai itu kering saudara, dan akhirnya Elia diperintahkan untuk pergi ke Sarfat. Dan di Sarfat pun Tuhan sudah menyediakan ada seorang janda yang akan memberi makan Elia. Berharganya kita itu anak-anak Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa perintahkan siapapun, bahkan burung gagak yang tidak tahu apa-apa pun Tuhan bisa pakai sedemikian rupa. Tinggal bagaimana kita memiliki sikap hati di hadapan Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di matamu. Betapa berharganya kita ini. Itulah sebabnya di akhir renungan kita khotbah hari ini, mari terus memiliki hubungan yang selaras dengan Tuhan. Miliki roh yang menyala-nyala,
dengan segala otoritas Tuhan untuk mengadakan peperangan rohani. Dan percayalah, the hidden place itu menjadi tempat bagaimana berkat Tuhan dinyatakan dengan caranya Tuhan. Dengan caranya Tuhan. Saudara tidak akan bisa memahami 1 Korintus 2:9 itu, apa yang belum pernah kita lihat dengan mata, belum pernah dengar dengan telinga, belum pernah timbul dalam hati kita. Tuhan sudah sediakan. Tuhan Yesus memberkati. Hidupku berharga di matamu, segenap hidupku persembahkan. Mari angkat tangan kita katakan, oh ku tahu hidupku berharga di matamu. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di matamu, segenap hidupku persembahkan, segenap hidupku persembahkan. Hari ini Tuhan bicara buat saudara dan saya dari teks ini. Kalau kalimat ini digarisbawahi, Tuhan yang berkata, tempat yang biasa aku bertemu dengan kamu. Panjang lebar sudah dijelaskan oleh hambanya Pak Ishak. Satu pertanyaan buat saudara dan saya. Apakah kita punya tempat? Apakah Tuhan kenal kita punya tempat? Atau waktu di mana biasa Dia bertemu dengan saudara dan saya? Berapa orang cenderung hanya selalu minta berkat, tapi yang Tuhan cari bukan memenuhi segala kebutuhan kita. Dia cari saudara dan saya. Dia cari penyembah. Dia bukan cari penyembahan. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kalau hari ini Tuhan sedang menegur kita. Ada banyak kesaksian yang disampaikan tadi. Bagaimana Elia terpelihara dengan ajaib. Bagaimana tokoh besar Amerika, Abraham Lincoln, itu menjadi orang yang spesial. Bagaimana dengan saudara dan saya? Mari berhubungan dengan Tuhan hari ini. Katakan, ini aku ya Aba.
Aku mau dipulihkan. Aku mau mencari Engkau dengan sungguh-sungguh. Aku mau punya waktu pribadi dengan Tuhan. Saudara, ada fasilitas yang disediakan Tuhan buat kita. Ada EPT, Azusa Street Prayer Tower. Ada menara doa PPHT Gede yang itu dilakukan hari ini. Bapak Ibu Saudara, Gereja Betel Indonesia pun mengadakan menara doa supaya semua hamba-hamba Tuhan secara aktif ada di menara doa secara bersama-sama. Pesan ini berulang disampaikan oleh gembala sidang kita. Dan hari ini kalau Tuhan pakai hambanya Pak Ishak untuk ingatkan kita semua yang ada di tempat ini, saya percaya ada hal yang perlu digarisbawahi. Sesuatu yang diulang-ulang itu berarti itu sangat penting. Sesuatu yang diulang-ulang itu berarti bahwa mungkin saja kita sedang diingatkan karena kita belum berada di porsi yang seharusnya. Berapa banyak saudara yang hari ini mau bilang buat Tuhan, Tuhan, saya mau diakui Tuhan, bahwa Tuhan selalu bertemu dengan saya. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan dan mari kita berdoa. Tuhan, ini hidup kami ya Aba. Ini pribadi-pribadi kami di hadapan-Mu. Tidak ada yang tersembunyi ya Aba. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Engkau. Engkau yang mengenal kami. Hari ini kalau Tuhan berbicara buat kami mau responi ya Abah. Kami mau meresponi ya Tuhan. Kami tahu ada sesuatu yang besar ada di depan. Bahkan ada banyak keadaan yang kami pun tidak tahu bahwa apakah nanti akan menjadi lebih baik. Tapi satu perkara, kalau Tuhan mengingatkan kami terus tentang hidden place, hidden place, Tuhan mau kami berdiri menjadi orang yang kuat karena kami melihat Tuhan. Di dalam nama Yesus kami percaya kalau kami melihat Engkau, semua menjadi ringan, semua menjadi ringan. Di dalam nama Yesus. Tuhan, kobarkan roh yang menyala-nyala buat Engkau. Hati yang berkobar-kobar untuk mencari Tuhan. Di dalam nama Yesus. Tuhan berkati pribadi demi pribadi hari ini ya Abah. Hamba mau berdoa apapun yang menjadi kebutuhan. Kami percaya Tuhan peduli buat kami. Tuhan jawab, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Tuhan jawab, Tuhan pulihkan. Tuhan pulihkan usaha, pekerjaan dari setiap anak-anak-Mu ya Abah. Waktu-waktu yang hilang Tuhan ganti rugi. Bawa ganti rugi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan pulihkan itu kembali ya Abah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat hamba-Mu ya Abah. Berkati hamba-Mu Pendeta Ishak Mulyawan. Tuhan terus pakai menjadi alat besar di tangan-Mu ya Abah. Bahkan kami berdoa, hamba berdiri untuk bergerak di kota ini ya Abah. Untuk Tuhan membangkitkan hamba-hamba Tuhan yang ada di kota Makassar. Untuk ada di menara-menara doa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh rabataka rabalabalabalabala. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Abah. Terima kasih. Terima kasih.
Terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan kami kembalikan buat Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, mari sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Kita akan mendengarkan Mazmur 91 dan deklarasi Pentakosta. Mazmur 91 ayat 1-16. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular gagak. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita deklarasikan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari saudara kita bangkit berdiri Bapak Saudara. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku katakan sekali lagi, segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur di siang hari ini ya Tuhan, buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Bapa.
buat lawatan-Mu, buat urapan-Mu bagi kami semua Tuhan. Kami percaya kami semua diberkati oleh Engkau Tuhan, di tengah-tengah peribadatan kami Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau memberkati kami yang ada di tempat ini Bapa. Engkau juga memberkati umat-Mu yang ada di rumah-rumah Tuhan, yang mengikuti ibadah lewat Zoom. Engkau berkati dengan luar biasa Tuhan. Engkau melihat setiap kerinduan hati kami untuk datang memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati setiap hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau di siang hari ini Tuhan, yang memimpin pujian, yang bermain musik, multimedia, terlebih yang menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Engkau berkati dengan luar biasa Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Siang hari ini kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami memberkati Indonesia. Indonesia pulih di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa buat pemerintah kami, buat presiden kami Tuhan, buat para pejabat yang ada. Engkau berkati, berikan hikmat, akan budi kebijaksanaan buat mereka, sehingga setiap keputusan yang diambil Bapa sungguh-sungguh itu bersumber daripada-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kota di mana kami ada, biar keamanan, kedamaian, kesejahteraan menjadi bagian atas kota di mana kami ada di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sungguh bersyukur di tengah-tengah pandemi yang terjadi. Kami melihat dan mengalami Tuhan, Indonesia mengalami penurunan daripada setiap COVID yang ada ini Tuhan. Kami percaya itu semua karena campur tangan Tuhan. Itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Bapak-Bapak rohani kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nutur Harjo bersama dengan 4 wakilnya. Engkau berkati, Engkau urapi. Berdoa buat Bapak Pendeta Budi Sastra Karayon kami, Bapak Pendeta Ishak Moses, Gembala Jemaat tempat ini. Engkau berkati dengan luar biasa. Engkau urapi mereka dengan kuasa-Mu, pagar perlindungan-Mu ajaib bagi mereka semua. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur di siang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tangan, arahkan hati buat Tuhan. Dan terima berkat Tuhan. Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan mengadahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah hidupmu, keluarga, usaha, pekerjaan. Engkau naik, kau jadi kepala, dan biar jadi berkat bagi banyak orang di era Pentakosta yang ketiga ini. Mari semua yang menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin.